proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Teriakan lagi, merdeka. Oke, semoga dengan opening yang luar biasa semangatnya, ya, dengan lagu dan kita mendengarkan pembacaan teks proklamasi. Nah, hari ini kita berkaitan tentang pelajaran IPS, ya. Hari ini kita belajar IPS di buku yang baru, yaitu buku 6B. Silahkan buka buku kalian, halaman 4. Sekali lagi, buku 6B, halaman 4. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan tidaklah mudah untuk digapai. Semua butuh pengorbanan, semua butuh perjuangan. Itulah yang dilakukan para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan. Sebelumnya, mari kita lihat perjuangan dari para pahlawan kita melawan penjajah. Mari kita cek dan lihat sejarah negara kita dalam meraih kemerdekaan agar kita lebih punya rasa cinta pada tanah air kita. Oke, di buku kalian ya di halaman 4 itu dinyatakan bahwa Indonesia mengalami masa penjajahan dari berbagai negara, ya, mulai dari Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, hingga akhirnya adalah Jepang. Nah, kita akan lihat bagaimana perjuangan tokoh-tokoh bangsa kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita hingga kita sampai saat ini merasakan kemerdekaan itu, ya.
Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa bangsa pertama yang menjajah Indonesia adalah bangsa Portugis, ya. Dia menaklukkan Malaka. Nah, di sini kalian lihat pada tahun 1511 sampai 1533. Mari kita cek lagi berikutnya. Kemudian Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Baabula, ya, pada tahun 1575. Dan Belanda pertama kali masuk ke Indonesia itu di Kota Banten pada tahun 1596. Kemudian masuk lagi pada tahun 1598. Kemudian tahun 1602 itu VOC didirikan oleh Belanda. Kemudian tahun 1612 gerakan rakyat Minahasa melawan Spanyol, hingga akhirnya bangsa Spanyol diusir dari Minahasa dan Sulawesi Utara itu pada tahun 1646. Hingga pada tahun 1799 Indonesia masih dikuasai oleh penjajah, tapi perjuangan tetap dilakukan oleh para pahlawan kita, para pejuang bangsa untuk meraih kemerdekaan. Hingga akhirnya tahun 1811 Indonesia dikuasai oleh Inggris. Kemudian pendudukan Prancis atas Belanda akhirnya berakhir dan kekuasaan Inggris di Indonesia pun berakhir pada tahun 1816. Dan pada tahun 1859 Portugis menyingkir dari Hindia Timur berdasarkan kesepakatan. Dan akhirnya pada tahun 1942 Belanda keluar dari wilayah Indonesia. Tapi perjuangan belum selesai karena Indonesia masih dibelenggu oleh bangsa lain, yaitu Jepang. Sampai akhirnya pada tahun 1945 Indonesia akhirnya merdeka dari penjajah Jepang. Mari kita lihat rangkuman tentang persiapan perjuangan dari pejuang kita untuk meraih dan membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itulah perjalanan serta puncak dari semua upaya para pejuang kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Inilah saatnya kita melihat, mempelajari makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita cek. Ada 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.
Yang kedua, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, mendapat pengakuan dari luar. Dan yang terakhir adalah sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Itulah 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan belum selesai. Apa yang kita raih hari ini itu masih kita perjuangkan untuk negara kita. Sekali lagi, kemerdekaan itu tidak mudah untuk digapai. Semua perlu perjuangan. Karena itu, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Karena dimaknai sebagai peristiwa bersejarah bangsa yang akhirnya merdeka dari penjajah. Sebagai penerus bangsa, kalian adalah orang-orang yang akan berjuang kembali, meski bukan lewat pertempuran, tapi berjuang untuk tetap kita menjadi bangsa yang besar. Karyalah dan berprestasilah untuk masa depanmu, sebab bangsa memerlukan kamu untuk membuat bangsa kita tetap berjaya. Oke, Bu harap apa yang kita bahas hari ini bisa kamu tulis di buku catatan kamu. Tulislah hal-hal penting seperti perjalanan sejarahnya, tahunnya, ya. Dan juga untuk kamu lebih memaknai makna dari proklamasi kemerdekaan ini, silakan kalian kerjakan latihan halaman 10 nomor 2. Sekali lagi, halaman 10 nomor 2. Ingat, buku yang kita gunakan adalah buku 6B untuk IPS. Nah, Ibu harap ya, seperti yang Bu katakan tadi, di catatan kamu menuliskan tanggal, hal sejarah-sejarahnya, hal yang penting untuk kamu pelajari, ya. Merdeka. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Tetap semangat, tetap kuat. Latihan dikerjakan dan jaga kesehatan selalu. Semoga pandemi ini segera berlalu juga. Oke, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Merdeka!